Istri orang, seorang oknum anggota DPRD Buton, Sulawesi Tenggara digerebek oleh warga. Kasusnya kini ditangani polisi. Beginilah detik-detik penggerebekan yang dilakukan warga terhadap anggota DPRD Buton di Pelabuhan Kapal Banabung, Sulawesi Tenggara. Ia didatangi sekelompok orang lantaran diduga membawa istri salah seorang warga. Dugaan kasus perselingkuhan mengemuka ketika seorang pria melapor istrinya 3 hari tak pulang ke rumah. Berbekal informasi itu, keduanya diciduk dari dalam mobil. Kasusnya kini ditangani petugas Polsek Lal Salimu. Setelah kapal feri itu sandar, turun beberapa kendaraan, ternyata sang suami ini sudah menunggu di pelabuhan, sehingga mendapati istrinya di atas. Astagfirullah, semoga terduga pelaku yang merupakan anggota DPRD tersebut bisa menyesali perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan aksi tak terpujinya pada pihak berwajib. Kita ke Ustaz, belakangan kasus perselingkuhan sedang marak nih Ustaz. Baik di kalangan selebritas hingga berita tadi yakni seorang wakil rakyat, padahal dengan jelas ya Allah Subhanahu wa taala tak akan menjamin surga bagi para pengkhianat. Setuju gak Ustaz? Ya, masalahnya bukan setuju nggak setuju ya. Kalau apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, samina wa ata'na, kita dengar, kita taat, gitu. Bukan masalah setuju tidak setuju lagi. Ya, jadi kita harus memang menjalankan perintah Allah gitu. Dan ini kan konteksnya selingkuh ya, apalagi kan Allah pun murka ya, wala taqrabuz zina ya, jangan kalian mendekati zina. Kalau ini kan sudah bukan mendekati lagi, ini malah membawa lari gitu ya, artinya kabur gitu, artinya kan ini kompleks ya permasalahannya gitu. Kalau misalnya kita lihat pertama dia kemudian melanggar tadi itu permasalahan perselingkuhannya, yang kedua adalah permasalahan tadi amanah, yang ketiga itu menyakiti hati karena amanah ya kan. Kalau yang pemimpin itu harus teladan gitu, itu kan juga kemudian dia khianat begitu kan. Tadi kalau kita bicara konteks khianat itu kan orang munafik ya di neraka itu cirinya apa? Cirinya kalau dia berkata bohong, dia dia berjanji dia ingkar, dia diberi amanah dia khianat. Nah ini mengerikan ya, makanya ini harus sesegera mungkin diluruskan ini masalahnya apa, dan kemudian coba dengan seadil-adilnya ditegakkanlah hukum agar supaya ya ini bisa jelas ya mendapatkan keadilan semuanya insyaallah. Lalu benarkah Ustaz bahwa diantaranya indikasi perselingkuhan itu terjadi karena tak dapat menahan pandangan ataupun juga menahan hawa nafsu gitu Ustaz? Ya sudah otomatis itu ya, jadi intinya tuh kita itu punya nafsu ya, nafsu ada syahwat, ada semuanya, makan semua. Tapi kan yang namanya adil itu ya itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan proporsional. Nah nafsu itu ya nafsu itu ada yang kemudian la amaratin biso, ada yang illa marhim rabbi. Jadi inna nafsa la amaratin biso. Sesungguhnya nafsu amarah itu cenderung membawa kita kepada keburukan. Illa kecuali apa? Marahim rabbi, ada nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi nafsu ini sebetulnya itu adalah baik secara fitrah itu kalau kita menempatkan nafsu pada tempatnya dan proporsional. Tapi nafsu ketika di luar dari tempatnya, di luar dari proporsinya, inilah yang kemudian menjadi nafsu amarah atau membawa keburukan. Nah, karenanya untuk bukan hanya menahan nafsu saja, tetapi mengendalikan nafsu itu lebih tepat. Karena kalau kita misalnya nafsu itu kan kayak makan. Kalau kita nggak ada nafsunya, makan itu nggak nikmat gitu. Nah, tetapi kita lampiaskan nafsunya dengan cara yang baik. Makanlah jangan berlebihan, makanlah jangan makanan yang halalan doiban, makanlah sesuai, ya itulah syariat-syariatnya. Nah itu kuncinya sebetulnya di situ gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu ya kita insya Allah selamat. Nah itu terganggu karena apa? Karena tadi Ghodul Basar itu kan menundukkan pandangan. Nafsunya itu terganggu karena keimanannya kurang, melihat hal-hal yang selalu menggoda gitu ya, yang kemudian
mendengar sesuatu yang menggoda, mendekati hal-hal yang itu. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Jadi jauhkan itu godol basar agar supaya keimanannya tetap terjaga gitu. Baik, berarti seperti itu ya Ustaz ya. Secara fitrah nafsu itu baik, tapi harus sesuai koridornya gitu.